Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama yaitu tentang penelitian survei. Teman-teman tahu nggak penelitian survei itu apa? Jadi penelitian survei ini metode yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya untuk mengumpulkan data. Lalu metode ini adalah yang paling sering dipakai mahasiswa loh teman-teman. Karena desainnya yang lebih sederhana, prosesnya cepat, tetapi bila dilakukan dengan baik loh teman-teman. Lalu yang kedua, penelitian ex post facto. Penelitian ini suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian ditelusuri ke belakang untuk mengetahui faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen. Yang selanjutnya, penelitian eksperimen. Penelitian yang salah satu berusaha mencari pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Lalu, variabel penelitian serta kondisi eksperimental diatur dengan ketat dan memaksimalkan variansi ataupun meminimalkan variansi. Selanjutnya, pendekatan naturalistik. Metode ini sering kali disebut dengan metode kualitatif karena metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sernisi, NIM 193036007 dari Psikologi Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kuantitatif. Materi yang kedua yaitu policy research. Policy research itu riset kebijakan, suatu bentuk penelitian aplikatif yang bertujuan untuk menyusun sebuah kebijakan organisasi atau masyarakat serta mengevaluasi kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya. Penelitian ini adalah suatu bentuk proses penelitian yang dilakukan pada suatu analisis terhadap masalah-masalah kecil yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada keputusan yang bertindak secara praktis dan menyelesaikan masalah. Tujuan dari metode ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijaksanaan yang akan dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan. Lanjut, materi yang selanjutnya yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengembangkan metode yang paling efisien sehingga produk dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Penelitian tindakan ini adalah suatu proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan-perubahan tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini melibatkan karyawan dan untuk mengkaji bersama tentang kelemahan-kelemahan dan kebaikan prosedur kerja yang digunakan selama ini. Selanjutnya juga dapat mendapatkan metode kerja yang baru dan yang paling diminati dan paling efisien. Lanjut, materi yang ketiga yaitu penelitian evaluasi. Penelitian ini adalah yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi atau penilaian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Dalam hal yang ini, khusus penelitian ini dapat dinyatakan sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses-proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian atau kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi ini sebagai penelitian berfungsi untuk menjelaskan fenomena. Lanjut, materi yang terakhir dari saya, penelitian sejarah. Penelitian ini berkaitan dengan analisis-analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Penelitian ini tidak mungkin lagi mengamati secara langsung kejadian yang akan diteliti. Tapi, dengan data yang digunakan bisa secara primer yang berasal dari orang yang terlibat dalam kejadian atau di waktu tertentu
atau sumber dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkontribusikan kejadian masa lampau secara sistematis dan objek-objek melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi data-data yang diperoleh, sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Tapi demikian, kesimpulan ini bersifat hanya masih hipotesis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amelia Agustin, NIM 1930360004 akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu adalah tentang penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Contohnya studi tentang kebutuhan pendidikan keterampilan. Selanjutnya perkembangan, yaitu untuk bertujuan menyelidiki pada urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Contohnya studi longitudinal, pertumbuhan yang mengukur sifat-sifat penghasilan. Selanjutnya tentang kasus, yaitu bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan. Selanjutnya tentang eksperimen yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kondisi perlakuan atau membandingkan hasilnya dengan sesuatu atau lebih kelompok kontrol. Contohnya adalah eksperimen tentang gejala-gejala alam. Dan selanjutnya penelitian korelasional, bertujuan untuk meneliti sejauh mana variasi-variasi data pada suatu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain. Dan untuk kooperatif bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.